wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiy as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياكم المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari, khususnya ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh umat yang hadir di Masjid Rawdatus Shalihin Durian Sebatang, Lokan Hulu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada petang ini Allah kembali mengizinkan kita bersama-sama di sini. Tujuan tak lain untuk menyambung kaji, mudah-mudahan membuat kita semakin diangkat tinggi oleh Allah yang Maha Tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang-orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Oleh itu semakin Allah beri kita ilmu, semakin Allah beri kita tingginya peringkat. Oleh itu kita tidak mau kecuali menuntut ilmu. Sikit-sikit tidak mau sekali sebulan. Jadi dengan saya, dengan yang lain tentu ada lagi. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan yang kita sanggupi, sesuai dengan yang apa yang kita pahami, yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga semakin hari semangat itu semakin menggebu-gebu dan semakin dekat pula kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabatnya. Oleh itu mari kita ucapkan salawat dan salam kepadanya, kepada anak istri, keturunannya, kepada para sahabat yang setia berjuang dengannya, para tabi'in yang mengikutinya dan istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Pada pertemuan sepekan pertama bulan yang lalu, pekan pertama bulan lalu, sudah masuk pada ibtida'un nasikhi wal mansukh, permulaan pembahasan tentang an-nasikh wal mansukh. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu makna an-nasikh wal mansukh. An-nasikh dari an-naskhu, maknanya adalah ar-raf'u wal izala wal naql, mengangkat, menghapuskan dan mengganti dan menghilangkan. An-nasikh itu adalah isim fa'ilnya yang menghilangkan.
al-mansukh yang dihilangkan atau yang diganti. Maka an-nasikh adalah dalil yang datang kemudian, al-mansukh yang datang lebih dahulu dan diganti. Makanya an-naskhu menurut istilah para ulama adalah raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat atau mengganti hukum syar'i yang dahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Kemudian sudah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini dilakukan Allah karena ada hikmahnya untuk meringankan kita, untuk memberikan rahmat kepada kita dan menyesuaikan dengan keadaan kita. Dan alhamdulillah hukum Allah la mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa menambah lagi hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya dan dijelaskan pula oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala wa abana Allahu lahum annahu innama nasakha ma nasakha minal kitabi bil kitab. Kemudian Allah jelaskan pula kepada mereka, maksudnya kepada kita kaum muslimin, annahu innama nasakha ma nasakha minal kitabi bil kitab. Sesungguhnya Allah hanya menasakh Al-Quran dengan Al-Quran supaya sepadan, karena tidak dirasa dengan as-sunnah. Wa anna sunnata la nasikhatun lil kitab, dan bahwa sunnah tidak bisa menasah al-kitab. Kenapa? Wa innama hiya taba'un lil kitab, karena sunnah itu mengikut al-kitab, tidak menasah al-kitab. Sebab nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Al-Quran bisa dinasah dengan sunnah, maka akan banyak klaim nanti, yaitu ayat-ayat yang zahirnya umum kemudian ditakhsis dengan hadis. Sebagian mengatakan bahwa hukum itu sudah dihapus, padahal tidak dihapus. Maka Imam Syafi'i mengantisipasi hal ini, bahwasanya Al-Quran itu lebih tinggi daripada as-sunnah, sedangkan as-sunnah taba'un lil kitab bimithli ma nazala nassan, datang turun seperti ya secara nas, secara tekstual sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Wa mufassiratun ma'na ma anzalallahu minhu jumalan, dan sunnah datang pula menafsirkan, memperjelas hukum-hukum yang dalam Al-Quran disebutkan secara mujmal atau garis besar, aturan umum. Ya, contohnya Al-Quran, as-sunnah menjelaskan yang bersifat umum dalam Al-Quran, misalnya tentang perintah salat, di mana Al-Quran hanya menjelaskan aturan umum, lalu as-sunnah menjelaskan secara terperinci sejelas-jelasnya. Demikian juga dengan hukum zakat misalnya, hukum puasa, hukum menikah dan lain-lainnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Imam Syafi'i menunjukkan dalil apa yang dia katakan. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Apabila dibacakan kepada mereka, siapa? Orang-orang Quraisy waktu itu, ayat-ayat kami bayyinatin, yang sangat jelas, ayat-ayat yang jelas. Mereka apa katanya?
qala allazina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tak berharap bertemu dengan kami, artinya tidak beriman pada kami, kan tak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya? Menjawab, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza, bawa Al-Quran yang selain ini, au badil atau ganti. Jadi mereka menolak apa yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan hai Muhammad, saya tak bisa menggantinya dengan kehendak saya. Mengganti Al-Quran, ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, itu bukan urusan tanggung jawab saya, tidak bisa saya lakukan itu. In attabi'u illa ma yuha ilayya, saya hanya mengikut apa yang diwahyukan. Nah, Imam Syafi'i tadi bilang sunnah mengikut Al-Quran, jelas kan? Nah, di sini katakan saya tidak punya wewenang untuk mengganti ayat dengan ayat yang lain. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Berarti sunnah mengikuti Al-Quranul Karim, tidak bisa mengganti Al-Quranul Karim. Maka dengan itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada nasakh Al-Quran dengan sunnah. Tidak ada Al-Quran dinasakh dengan sunnah, sebab sunnah itu hanya mengikuti. Ini dalilnya. Apabila dibacakan kepada orang-orang itu ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang jelas, mereka menjawab, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza, bawa Al-Quran selain ini tidak sesuai dengan kearifan lokal. Ya, alasannya dulu memang begitu kaum muslimin. Orang-orang Quraisy ketika Nabi berdakwah, mereka menolak pada umumnya mereka menolak karena tidak sesuai dengan kearifan lokal yang tidak arif, kearifan lokal yang tidak arif. Nah, apa makna arif itu? Dari kalimat arafa ya'rifu, yaitu yang diketahui, yang mengetahui, nah, yang berilmu. Jadi orang-orang Arab menolak Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran jadi tolak, apalagi sunnah. Kalau Al-Quran ditolak, apalagi sunnah. Al-Quran ditolak, apalagi sunnah. Al-Quran ditakwilkan, apalagi sunnah, apalagi perkataan ulama. Mereka menolak, alasannya apa? Tidak sesuai dengan kebiasaan budaya mereka. Nah, lalu datang pula abu-abu hari ini, dulu abu juga, sekarang abu-abu juga hari ini, yang menolak Al-Quran dan sunnah Nabi dengan alasan yang bertolak belakang dengan alasan orang Quraisy dulu. Orang Quraisy dulu bilang Al-Quran ditolak karena bertentangan dengan budaya lokal Arab. Nah, datang Abu sekarang menolak Al-Quran dan hadis dengan alasan hanya sesuai dengan budaya Arab. Atau mana yang kita percaya ini? Abu Jahal atau Abu yang lain? Jelas, Abu Jahal dan kawan-kawannya dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, menolak Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Arab. Apa dalilnya? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, kan Al-Quran kan? Ya, dan hadis Nabi SAW, mereka menjawab, kami tak mengikuti kecuali yang kami dapatkan orang tua kami, nenek moyang kami melakukannya. Berarti kearifan lokal Arab. Nah, Abu Jahal bilang tak sesuai dengan budaya Arab. Abu yang lain bilang hanya sesuai dengan budaya
Arab, akhirnya Islam terombang-ambing. Bawa ke Arab ditolaknya, bawa ke Nusantara ditolaknya dengan alasan yang sama. Yang satu bilang tidak sesuai dengan Arab, yang satu bilang hanya sesuai untuk di Arab. Intinya sama, tidak mau menerima. Jelas? Samurnya ya orang Ocu disuruh ke Rahul, kalian nih orang Rahul nih. Sampai di Rahul diuji bahasa Ocu, oh ini kalian orang Kampar. Akhirnya pergi ke Kampar ditolak, nyadolah lahjah ujung batu sekene. Kayak anak babang junya. Ya, sampai ke Bangkinang. Lope babang ke anak dia kan. Jadi orang ujung batu ni pergi ke Rahul. Di Rahul ditolak, di apa? Di Bangkinang juga tidak diterima. Intinya tidak mau menerima. Macam orang apa, kawan saudara kita Tapanuli, maknya orang Minang, maknya orang Tapanuli, ayahnya orang Minang. Ke Minang tidak bersuku, ke Tapanuli tidak bermarga. Kasihannya, ada kawannya. Jadi di Minang tak ada sukunya, di Tapanuli tak ada marganya. Tapi apa boleh buat bila cinta sudah bila cinta sudah memikat, tak dapat kabilah pun tak masalah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka mengatakan ke Nabi SAW, datangkan Quran selain ini atau ganti saja. Nabi bilang, jawabannya Allah yang katakan, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan ya Muhammad, urusan menukar itu tidak bisa saya, tidak ada wewenang saya. Berarti tidak boleh sunnah menasakh Al-Quran. In attabi'u illa ma yuha ilayya, saya tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya saya takut kalau saya durhaka kepada Rabbku ditimpa azab yang sangat besar. Berarti Nabi sendiri tak berani mengada-ngada dalam agama, tak berani mengganti-ganti hukum agama. Nah, lalu kita kok dengan mudahnya mengganti-ganti dan menambah-nambah ajaran agama. Nabi tidak sanggup, tapi kita sanggup. Berarti kita lebih hebat dari Nabi SAW. Nabi katakan, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya kalau takut, apa yang ditakutkannya? Mengganti ayat dengan ayat, mengganti ayat dengan ayat. Konsekuensinya mengganti suatu hukum dengan hukum yang lain. Nah kan Nabi dibilang, kalau saya lakukan itu saya durhaka pada Rabbku karena melakukan wewenang yang bukan wewenangku. Makanya kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yakni melakukan sesuatu yang hukum baru dalam agama, itu dianggap oleh Allah sebagai maksiat kepadanya. Dalilnya ayat ini, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya takut kalau durhaka kepada Rabbku. Apa durhakanya? Mengganti ayat dengan ayat yang lain yang tidak diberikan wewenang kepadaku untuk itu. Berarti kalau dilakukan juga berarti durhaka. Jelas kaum muslimin? Melakukan sesuatu yang tidak diberikan wewenang kepada kita, itu namanya melanggar aturan. Melanggar aturan. Walaupun hasilnya baik. Ada kasus ini yang cerita langsung korbannya kepada saya, pelakunya gitu. Ketika dalam suatu rapat di satu lembaga, karena akan bertemu dengan penguasa, maka salah seorang dari jajaran pimpinan mengusulkan
bagaimana kalau seandainya proyek pembangunan kita ini dilanjutkan atau diusulkan ke pihak penguasa. Waktu itu sang pimpinan tertinggi bilang tak boleh, sebab pemerintah kita tahu mana skala prioritas. Kalau mereka anggap sekolah ini prioritas, pasti mereka akan turunkan bantuan. Nah, yang mengusulkan ini, yang juga salah satu jajaran pimpinan, dia tidak merasa puas dengan jawaban pimpinan ini. Tapi sampai hasil rapat terakhir tetap tidak dibolehkan menyampaikan itu usulan. Subhanallah, ketika bertemu dengan sang raja, dibuka dialog dan diberikan kesempatan secara individu-individu. Akhirnya ini yang tadi punya ide melakukan atau menyampaikan ide itu, dan diterima oleh sang raja dan ditandatangani, disetujui. Tetapi sang pimpinan tertinggi di lembaga tersebut merasa ini tidak paham nampaknya. Seulang lagi, tadi hasil rapatnya tidak disampaikan, tetapi ketika bertemu dengan sang raja, dia tetap menyampaikan. Kira-kira antum merasa dilangkahi atau tidak? Dilangkahi apa enggak? Maka pimpinan tersebut merasa dilangkahi. Sudah dilarang tetap disampaikan, walaupun hasilnya turun luar biasa pembangunan dari pemerintah. Tapi hukuman tetap dijatuhkan karena dianggap anak nakal. Dianggap anak nakal, durhaka. Apa sebab? Jangan dibuat juga walaupun hasilnya besar. Paham tak? Sebab dilarang melakukan. Nah, sekarang Allah melarang nabinya melakukan tindakan menambah sesuatu dalam agama tanpa izinnya. Lalu dilakukannya juga, Nabi takut dia diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi sendiri tak melakukan kecuali atas izin Allah. Nah, sekarang kita membuat sesuatu yang baru dalam agama, tidak takut pada azab Allah? Tidak takut? Mengganti-ganti, menambah-nambah, tidak takut? Karena itu dilarang dalam agama. Tidak ada perintah yang selalu adalah pelarangan. Sebab apalagi menyebabkan lahirnya aliran-aliran yang memecah belah umat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita memanggil seluruh saudara kita kaum muslimin untuk merasa cukup dan puas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau tidak pernah mendurhakai Allah, menyampaikan sesuatu yang tidak diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak kasus yang dialaminya, Nabi harus menunggu wahyu dulu dari Allah, baik berupa Al-Quran maupun berupa sunnah, dan beliau tak berani menjawab sebelum ada perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita yang dengan gagah berani menambahkan, menempelkan sesuatu ke dalam agama dengan alasan itu baik? Tadilah yang tadi kena hukum. Kenapa? Kenaikan pangkatnya digantung 2 tahun, Ustaz. 2 tahun digantung kenaikan pangkatnya oleh pimpinan. Dia tanda tanganinya. Apa sebab? Melanggar kesepakatan. Walaupun hasilnya luar biasa, dianggap anak durhaka juga. Dianggap anak buah durhaka. Oleh sebab itu hati-hati kita. Ini yang ciri langsung kepadanya adalah orang yang mengalami itu sendiri. Walaupun hasilnya bagus, luar biasa, usulannya itu diterima, tetapi yang lain merasa dilangkahi. Dan Allah SWT melarang kita untuk mengada-ngada. Nah, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Saya takut bila saya durhaka kepada Rabbku, azab pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Seperti dalam surat Yunus ayat 15.
Fa akhbarallahu, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa akhbarallahu annahu farada ala nabiyhi ittiba'a ma yuha ilaihi. Allah mengabarkan kepada siapa? Ya, kepada kita semuanya, annahu farada ala nabiyhi, bahwasanya Allah memfardukan kepada nabinya ittiba'a ma yuha ilaihi, untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Walam yaj'al lahu tabdilahu min tilqa'i nafsih, dan Allah tidak berikan wewenang untuk menggantinya dari Nabi sendiri. Jadi tidak diberikan kepada Nabi wewenang untuk mengganti. Ini menjadi dalil bagi Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak ada nasakh al-kitab dengan sunnah. Wa fi qawlihi, dan pada perkataan Allah, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, tidak ada hak saya, tidak ada wewenang saya menggantinya dari diri saya sendiri. Bayanu ma wasabtu, keterangan apa yang telah aku sebutkan, min annahu la yansahu kitaballahi illa kitabuh, bahwa tidak boleh menasah kitabullah kecuali kitabnya juga. Kama kana al-mubtada atau kama kana al-mubtadi'a li fardhihi, sebagaimana juga dia yang pertama memfardukannya. Fa huwal muzilul mutsbit lima syaa minhu, maka dialah yang menghilangkan dan yang menetapkan apa yang dia kehendaki dari hukum-hukum syar'i tersebut. Jalla thana'uhu, Allah yang maha mulia, wa la yakunu dzalika li ahadin min khalqih, dan itu tidak ada hak seorang pun makhluknya untuk mengganti hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mengganti tidak boleh, apalagi menambah. Wa kadzalika qala, demikian pula Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya adalah induk segala catatan, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Ini semua sudah Allah tuliskan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Mana yang didahulukan, mana yang dilanjutkan, mana yang dihapus, mana yang ditetapkan Allah tabaraka taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan fi hadhil ayah, tentang ayat ini, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wallahu alam, Allah yang lebih tahu, dilalatun, dalam ayat ini terdapat dalil ala anna Allah ja'ala li rasulih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi rasulnya, wa ayyaqula min tilqa'i nafsihi, yaitu mengatakan sesuatu dari dirinya, bi taufiqihi, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik itu adalah selalu dibimbing Allah berada di perkataan yang benar, di perbuatan yang benar, di tindakan yang benar. Jadi kalimat taufik itu adalah at-taswibu wa tasdid, yakni al-hidayah ila as-sawabi was-sadad. Nah, dalam ayat ini dengan terdapat, sebagian ulama menyebutkan terdapat dalil bahwasanya Allah menjadikan wewenang bagi Rasul untuk mengatakan sesuatu, tapi bukan untuk menasah, tidak, mengatakan sesuatu min tilqa'i nafsi, dari dirinya sendiri, bi taufiqihi, dengan taufik dari Allah, fi ma lam yunzil bihi kitaban, dalam masalah yang Allah tidak turunkan padanya ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, sesuai yang sudah jelaskan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa Al-Quran dan hadis, atau hadis dengan Al-Quran itu ada bagi tiga kemarin kan. Yang pertama, datang dengan hukum yang sama dalam Al-Quran Al-Karim yang dijelaskan secara perinci. Yang kedua, menjelaskan hukum yang dalam Al-Quran hanya secara garis-garis besar. Yang ketiga, datang dengan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quranul Karim.
Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi Allah SWT wewenang untuk menyebutkan sesuatu hukum atau menetapkan suatu syariat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, selama tidak ada Al-Qur'an yang turun dalam masalah tersebut. Wallahu taala alam. Wa qila fi qawlihi, dan dikatakan pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki. Yamhu fardha ma yasha, menghapuskan hukum wajibnya apa yang hukum wajib sesuatu yang Dia kehendaki. Wa yuthbitu fardha ma yasha, dan menetapkan hukum wajib sesuatu yang Dia kehendaki. Wa hadza yushbihu ma qila wallahu alam. Ini ya sama dengan apa yang sudah dikatakan atau dijelaskan sebelumnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak untuk menasakh Al-Qur'an ada pada Allah Tabaraka wa taala, bukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum yang sama atau menjelaskan hukum yang belum dijelaskan secara perinci dalam Al-Qur'an, atau dengan taufik dari Allah menjelaskan hukum yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'anul Karim secara independen. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa fi kitabillahi dilalatun alaihi, dalam Al-Qur'an terdapat pula dalil yang menunjukkan itu. Qala Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa ayat-ayat yang kami nasakh atau kami buat dilupakan, na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, au mithliha, atau semisalnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dalam ayat ini juga masalah akidah, di mana akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ya berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, dan bahwa antara perkataan Allah dengan perkataan yang lain ada tafadul, ada yang lebih tinggi dan lebih yang satu lebih tinggi dari yang lain. Misalnya Al-Fatihah afdalu suwaril Quran, Fatihah adalah surah Quran. Nah, bagi yang tidak menerima, mengatakan kalau sifat Allah itu masa lebih kurang satu sama lain, yang satu sama lain. Karena bagi mereka sifat itu adalah sesuatu yang tak boleh lepas dari zat Allah Tabaraka wa ta'ala. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya terlihat pada bekasnya pada makhluknya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apapun ayat yang kami nasakh atau yang sudah kami buat dilupakan oleh yang membaca, na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, au mithliha, atau semisalnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa akhbara Allah anna naskhal Qur'an wa ta'khira inzalihi la yakunu illa bi Qur'anin mithlih. Allah memberitahukan bahwasanya nasakh Al-Qur'an itu dan melambatkan turunnya tidak mungkin atau tidak terjadi kecuali dengan ayat Al-Qur'an yang semisalnya. Karena Allah mengatakan na'ti bi khairin minha au mithliha, kami datangkan yang lebih baik atau semisalnya. Fa akhbara Allah an naskhal Qur'an wa ta'khira inzali la yakunu illa bi Qur'anin mithlih, maka Allah beritahukan bahwa menasakh Al-Qur'an dan melambatkan turun ayatnya la yakunu illa bi Qur'anin mithlih, kecuali dengan Quran yang semisalnya pula. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi, Imam Syafi'i menunjukkan dalil-dalil lagi, wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar, dalam surat An-Nahl ayat 101. Apabila kami gantikan satu ayat di tempat ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yunazzil,
sedang Allah lebih tahu apa yang dia turunkan. Tapi mereka berkata, innama anta muftar, kamu ini suka mengada-ngada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Memang berat tugas jadi rasul itu ya. Makanya kita tidak usah bercita-cita jadi rasul. Sebab ada yang bercita-cita nanti jadi rasul palsu dan berdusta. Ya, karena jadi rasul itu dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berat. Ya, orang yang sejujur itu dah bergelar amin sebelumnya, tapi setelah jadi rasul dituduh berdusta. Nah, padahal mereka tahu Nabi tidak berdusta, tapi itu resiko dituduh gila kadang. Jadi kalau antum nanti dihina oleh orang dalam berdakwah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bukan karena buruknya akhlak antum, tapi karena antum menyampaikan kebenaran lalu diberikan label-label yang merendahkan, tidak apa-apa, karena Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dahsyat lagi. Nah, selesai? Oh, azan aja antum punya hak itu. Pokoknya sudah azan tidak mungkin saya berlomba dengan muazzin. Nah, memang orang kita santun-santun memang. Kalau di sana syekh sedang ngaji, azan aja muazzin tidak ada minta izin. Ya tahu dia memang hak dia memang digunakan betul ya Ustaz. Kalau di sana nggak ada. Memang orang Indonesia lebih hebat masalah ini. Allahumma
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Allah katakan wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar. Apabila kami gantikan satu ayat di tempat suatu ayat dan Allah lebih mengetahui apa yang dia turunkan, mereka menjawab engkau hanya mengada-ngada. Nah, di sini Allah mengingkari perkataan mereka engkau hanya mengada-ngada, karena itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi daripada Allah. Jadi mereka mengira bahwa itu hanya kebijakan Nabi Alaihi Wasallam, bukan, tapi dari Allah Tabaraka wa Taala. Ini juga menjadi dalil bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengatakan tidak boleh dinasakh Al-Quran kecuali dengan Al-Quranul Karim. Wa hakadha, berkata beliau, wa hakadha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yansakhuha illa sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinasakh kecuali dengan sunnah Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam. Walau ahdatsallahu li rasulihi fi amrin sanna fihi ghaira ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sanna fi ma ahdatsallahu ilaihi hatta yubayyana lin-nas anna law sunnatan nasikhatan na'am lillati qablaha mimma yukhalifuha wa hadha mazkurun fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah tidak dinasah kecuali dengan sunnah pula. Sebab kalau dinasah dengan ayat nanti tidak ada sunnahnya, juga akan banyak hukum yang akan ditinggalkan dengan alasan bahwa sunnah ini dinasah dengan ayat yang bersifat umum. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah melakukan atau memperbaharui suatu hukum atau mengadakan suatu hukum yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah sebelumnya, lasanna fi ma ahdatsallahu ilaih, pasti Rasulullah SAW menyunnahkan pula pada hukum yang Allah adakan ini, yang baru ini, hatta yubayyina linnas, supaya dia jelaskan kepada manusia, anna lahu sunnatan nasikhatan, bahwa dia memiliki sunnah yang menasakh lillati qablaha, yang menasakh sunnah sebelumnya, mimma yukhalifuha, yaitu yang berlawanan dengannya. Wa hadza mazkurun fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hukum. Misalnya tentang hukum apa? Hukum ziarah kubur. Nabi katakan, inni nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Dulu saya larang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahlah karena mengingatkan mati. Kemudian Nabi SAW juga pernah menghalalkan nikah mut'ah di awal Islam, lalu beliau haramkan pada Fathu Makkah, ala innahu muharramun ila qiyamis sa'ah, bahwa nikah mut'ah itu diharamkan sampai datang hari kiamat. Berarti Nabi menyebutkan itu sudah dinasakh. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya dan dinasakhnya. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya atau membantah, faqad wajadna dilalata ala anna al-Qur'an yansakhul Qur'an. Kami sudah temukan dalil bahwa Al-Quran menasakh Al-Quran, li'annahu la mithla lil-Quran, karena tidak ada yang semisal Al-Quran. Lihat, tidak ada yang semisal Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah, laisa kamithlihi syai'un. Laisa kamithlihi syai'un, yani wa kadzalika laisa kamithli kalamihi kalamun. Tidak ada perkataan yang semisal dengan perkataan Allah. Ini juga keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahu, wa li'annahu la mithla lil Qur'an, tidak ada yang semisal Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah tabaraka wa ta'ala. Fa aujidna dzalika fi sunnah,
Kalau Al-Quran dinasah, tidak dinasah kecuali Al-Quran, saya sudah sebutkan dalilnya tadi. Tolong sebutkan pula, adakan pula dalilnya dalam sunnah. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fima wasaftu min fadlillahi ala nasi ittiba'an li Rasulillah dalilun ala anna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama qubilat anillah faman ittaba'aha fa bi kitabillahi tabi'aha. Pada apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, min fardillahi 'alan nas, yaitu Allah wajibkan kepada manusia ittiba'a amri Rasulillah, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilun, menjadi bukti atau dalil ala anna sunnata Rasulillah, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qubilat anillah, hanya diterima karena dari Allah juga, karena dari Allah juga. Faman ittaba'aha fa bi kitabillahi tabi'aha, siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia mengikutinya dengan kitabullah. Wala najidu khabaran alzamahu Allahu khalqahu nassan bayinan illa kitabahu thumma sunnata nabiyyi. Kita tidak menemukan satu pun berita atau kabar yang Allah wajibkan hambanya dalam secara nas yang jelas wajib mengikutinya, illa kitabahu, kecuali kitabnya, thumma sunnata nabiyhi, kemudian sunnah nabinya. Tidak ada perkataan yang Allah wajibkan untuk diikuti oleh hambanya secara jelas, Allah jelas tersebutkan, ya, tanpa ada keraguan padanya. Tidak ada yang wajib diikuti kecuali kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kanatis sunnah kama wasaftu, apabila saya sudah katakan sunnah seperti yang sudah saya sebutkan, la shibha laha min qawli khalqin min khalqillah, tidak ada pula yang menyerupainya dari perkataan makhluk Allah. Lam yajuz ayyan sakha illa misluha, tidak boleh pula dinasakh kecuali dengan semisalnya pula. Wala mithla laha ghairu sunnati Rasulillah, dan tidak ada yang semisal sunnah kecuali sunnah Rasulullah juga. Lianna Allah lam yaj'al li adamiyyin ba'dahu ma ja'alalah, karena Allah tidak menjadikan wewenang bagi seorang anak Adam pun setelah Rasul seperti yang dia jadikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kewajiban mengikuti seorang pun secara mutlak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Jelas? Tapi kalau sebelum Rasulullah ada kan? Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail dan sebagainya. Tetapi setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi yang boleh diikuti secara mutlak, ya, kecuali tidak ada lagi secara mutlak siapapun orangnya. Nah, taib, bal farada 'alal khalqi ittiba'ah, bahkan Allah fardukan kepada makhluknya mengikutnya, yaitu mengikut Rasulullah SAW. Fa'alzamahum amra, Allah jadikan mengikuti perintah Nabi itu sesuatu yang mesti. Fal khalqu kulluhum law taba, makhluk semuanya menjadi pengikut Nabi. Wala yakunu littabi' ay yukhalifa ma furida 'alaihi ittiba'u, dan tidak boleh bagi yang mengikuti menyalahi apa yang diwajibkan kepadanya mengikutinya. Dan tidak boleh menyalahi apa yang diwajibkan kita mengikutinya. Sunnah Nabi tidak boleh kita salahi dengan selain sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa man wajaba 'alaihi ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu khilafuha, siapa yang wajib baginya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh baginya menyalahinya. Walam yaqum maqama yansakha syai'an minha, kalau demikian maka tidak bisa perkataan siapapun menasakh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas tuh? Maka perkataan siapapun ulamanya tidak bisa menasakh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman Nabi ijma' pun orang menyalahi Nabi tidak terima ijma'. Makanya ijma' itu baru jadi hujah setelah Nabi wafat. Kalau sebelum Nabi wafat yang menjadi hujah itu hanya 3: Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas.
sedangkan yang lain-lainnya tidak menjadi hujjah. Jelas, ijma' itu baru setelah Nabi SAW wafat, karena ijma' itu maksum, tetapi tidak sembarang ijma'. Ini kadang-kadang ijma' orang golongannya dibilangnya ijma', ya seperti ijma'nya sebagian orang-orang yang mengikuti ajaran tertentu mengeluarkan orang-orang tertentu dari kalangan ahlus sunnah dari ahlus sunnah, dibilangnya ijma'. Itu berjamaah namanya, bukan ijma'. Itu ijma' yang ghairu mu'tabar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala afa yahtamilu an takuna sunnatun ma'thuratun qad nusikhat wa la tu'tharu sunnatu allati nasakhatha. Kalau ada yang berkata, apakah mungkin ada sunnah yang dinasakh tetapi tidak diriwayatkan sunnah yang menasaknya? Ini jawab sekarang atau besok aja? Hah? Dijawab sekarang atau besok aja? Sekarang juga? Iyalah. Berarti masih tahan nampaknya kan lah. Berkata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengatakan ada sunnah dinasakh, ada yang mengatakan misalnya ini sunnah ini sudah dinasakh, tetapi tidak ada sunnah yang lain yang menasakhnya, mungkin tak? Jawab aja dulu. Tidak mungkin. Anda tahu tentu jawabannya, apalagi dijawab. Berkata Imam Syafi'i fala yahtamilu hadza, ini tidak mungkin. Wa kaifa yahtamilu ay yu'thar ma wudi'a fardu wa yatraku ma yalzamu fardu? Bagaimana pula ada dalil yang sudah ditinggalkan hukumnya ada, tapi yang mesti dilakukan tidak ada dalilnya? Mana mungkin? Jelas kan? Yang ditinggalkan hukumnya tidak boleh lagi dilakukan, ada hadisnya, tapi yang harus dilakukan tidak ada hadisnya, mungkin? Makanya tidak ada hukum yang lazim bila tidak ada dalil. Tidak ada hukum yang wajib kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak ada hukum. Jelas? Nah. Walau jaza hadza kharajan amatus sunan min aidin nas. Kalau ini boleh berlaku, maka sunnah akan banyak hilang dari manusia. Apa sebab? Ini karena tidak sesuai dengan kearifan lokal, ini sudah dinasakh. Gitu, ini tidak sesuai dengan keadaannya, ini sudah dinasakh. Akhirnya ada yang tinggal lagi? Tidak ada yang tinggal. Akhirnya betul-betul terasing kita. Betul-betul terasing. Naam, amatus sunnah min nas bi ayyaqulu la'allaha mansukhah. Ini barangkali sudah dinasakh. Wa laysa yunsakhu fardun abadan illa uthbita makanahu fardun. Tidak ada satupun kewajiban yang dinasakh selamanya kecuali ada kewajiban baru yang menasahnya harus ada. Wa kama nusikhat qiblatu Baitul Maqdis, sebagaimana dinasah kiblat Baitul Maqdis. Awalnya kita menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi menghadap selama 16 bulan. Fa usbita makanaha al-Ka'bah, maka ditetapkan gantinya yaitu Ka'bah. Wa kullu mansukhin fi kitabin sunnatin hakadha, dan semua yang dinasakh baik dalam kitab Al-Quran ataupun sunnah seperti inilah. Tidak ada hukum yang dinasakh kecuali diganti dengan hukum baru, dengan dalil yang baru. Fa in qala qailun hal tunsakhus sunnatu bil Quran. Kalau ada yang bertanya lagi, apakah sunnah dinasakh dengan Al-Quran? Qila, dikatakan kepadanya, law nusikhatis sunnah bil Quran kanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatun tubayyinu anna sunnatahu al-ula mansukhatun bi sunnatihi al-akhirah hatta taquma al-hujjatu 'ala an-nas bi anna syai'a yunsakhu bimithlih. Apakah dinasakh sunnah di Al-Quran? Dijawab oleh beliau, andainya ada sunnah yang dinasakh dengan Al-Quran, pasti ada sunnah Nabi yang baru yang menjelaskan bahwa sunnahnya yang dahulu dinasakh, supaya ada hujjah kepada manusia bahwa sesuatu dinasakh dengan yang semisalnya. Jadi tidak ada hukum dinasakh Al-Quran kecuali ada sunnahnya yang menasakh. Fa in qala mad dalilu ala ma taqul, kalau ada yang bertanya, apa dalil apa yang kau katakan itu? Qala fama wasabtu min mawdi'i min al-ibanati 'ala ma'na ma arada fi fara'idi khassan wa 'amman mimma wasabtu fi kitabi hadha, yaitu apa yang sudah saya jelaskan tentang posisi Nabi alaihi salatu wassalam, kedudukannya
yaitu menjelaskan dari Allah apa yang diinginkan olehnya dari kewajiban yang dia turunkan, khasan apakah bersifat khusus, wa amman atau bersifat umum. Mimma wasaftu fi kitabi hadza, di antaranya yang aku jelaskan dalam kitabku ini, wa annahu la yaqulu abadan li syai'in illa bi hukmillah, dan bahwa Nabi SAW tidak mengatakan selamanya sesuatu kecuali dengan hukum Allah. Walau nasakhallahu mimma qala hukman lasanna Rasulullah SAW fima nasakhahu sunnatan. Andainya Allah menasakh salah satu hukum, pasti Rasulullah SAW menasahnya dengan sunnah yang sabit. Walau jaza yuqal qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nasakha sunnatahu bil Qur'an wa la yu'tharu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu nasikha, jaza yuqal fi ma harrama Rasulullah min al-buyu' kulluha qad yahtamilu an yakuna harramaha qabla an yunzala alaihi. Ya, andainya boleh dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan sesuatu hukum kemudian dinasakh sunnahnya dengan Al-Quranul Karim, lalu tidak diriwayatkan dari Rasulullah sunnah yang menasakh, pasti nanti akan dikatakan orang, boleh dikatakan orang, apa yang Rasulullah haramkan dari seluruh jual beli yang diharamkan Rasulullah, orang mengatakan qad yahtamilu ayyakuna harramaha, mungkin saja ini diharamkan Rasulullah qabla yunzala alaihi, sebelum diturunkan kepadanya ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau kita katakan, boleh dikatakan bahwa Al-Quran menasakh sunnah, tapi tidak ada sunnah yang menjelaskan nasakh itu, tidak ada sunnah yang menasakh. Pasti orang akan berdalil bahwa bila ada jual beli yang diharamkan Nabi, orang mengatakan sudah dinasakh dengan ayat ahallallahul bai'ah, artinya tidak lagi yang haram nanti. Paham tuh? Kalau tidak paham besok aja lah kita jelaskan ya. Nah, ya besok aja. Sekarang juga oke lah, sekarang baik. Dia ulang kembali. Sekarang misalnya kalau boleh dikatakan, ya kalau boleh, ini berandai-andai ini kata Syafi'i dalam hukum, kalau boleh dikatakan bahwa ada hukum yang ditetapkan Nabi, ini hukumnya haram, lalu boleh dikatakan sunnah ini dinasakh dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat Al-Quran, tetapi tidak ada sunnah yang menjelaskan nasakh itu. Orang pasti akan klaim nanti dengan cara seperti ini, dengan metode ini kan Nabi haramkan misalnya jual beli apa misalnya an-najas, tidak tahu juga, jual beli riba lah, apa namanya, bukan riba kan sudah ada di ayat tadi. Jual beli apa misalnya? Bai'ul ina, riba juga sih ada di sini di ayat nanti. Bai'ul gharar, contohnya apa? Larangan an bai'it tam al bai'il an bai'in nakhil hatta yabdu salahuha, yaitu tidak boleh menjual kurma sebelum benar-benar jelas matangnya, ya matangnya atau jelas baiknya. Nah, nanti orang katakan ini hukum ini dulu sebelum turun ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli. Ini kan jual beli nih, paham tuh? Paham? Kan masuk jual beli. Kalau masuk jual beli, kalau dikatakan berarti hadis sudah dinasakh dengan ayat ini. Jelas? Tidak juga nampaknya. Ini perlu contoh banyak nih, nanti aja lah. Tentu basa-basi juga payah nana. Supaya nanti besok aja lah, karena perlu dengan contoh-contoh ya. Kecuali kasihan saya dong. Antum kasihan juga, tapi kasihan saya lagi nah. Baik. Tapi segera ada gambarannya. Karena Imam Syafi'i berpegang bahwa sunnah tidak bisa dinasakh kecuali dengan sunnah.
Sebab kalau dikatakan sunnah dinasah dengan ayat, khawatir nanti banyak sunnah yang dihilangkan gara-gara umumnya ayat seperti tadi. Contohnya tadi baik al-tamr qabla ayyab dua salahuha. Tidak boleh jual kurma yang belum jelas matangnya. Sama dengan majak durian sekarang misalnya kan. Itu kan dilarang sebelum jelas buahnya jadi. Ini baru berjangkau udah kena lobek dah kan? Kan kata tahu jangkau? Tidak tahu apa nih. Berbunga. Tidak tahu juga bunga durian. Taib. Habis itu datang keluang. Keluang tidak tahu juga. Terbayalah keluang. Hah? Apa namanya sini? Kalong. Kalong pula di sini. Keluang. Hah? Kelelawar. Taib. Tiba-tiba habis dimakannya. Awak terlangsung pajak misalnya 20 juta. Tiba-tiba hasilnya hanya 200.000 nanti ya. Makanya dilarang untuk menjual buah sebelum jelas jadinya. Dan kalau udah jelas jadinya, dah masya Allah, ya kan, tinggal nunggu jatuh lagi. Ternyata di sini yang berat 1 kilo sekian butir, berat setengah kilo sekian butir. Itu boleh lah. Nah, yang 1 kilo misalnya sebelum jatuh harganya 30, tapi setelah jatuh 50 misalnya kan. Dah jelas bisa dihitung. Jadi korban juga seperti itu sebelum jelas jadinya. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa sunnah ini kan ada dalam sunnah Nabi, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Lalu kalau dibolehkan dinasakh hukum ini dengan Al-Quran, orang akan memakai ayat wa halallahu al-bai'a. Allah halalkan semua jual beli. Semua jual beli. Lalu dikatakan ayat ini menasakh hukum tadi. Mungkin hukum itu terjadi sebelum turun ayat. Maka oleh sebab itu Syafi'i berkatakan mesti ada bukti dalam sunnah bahwa sunnah ini dinasakh. Kalau tidak boleh. Karena dikhawatirkan itu. Jelas? Jelasnya? Nah, kalau sudah jelas, tidak usah disambung lagi. Alhamdulillah. Wa fi man rajama urujima minaz zunat, atau fi man rajama minaz zunat, orang yang merajam orang yang berzina, qad yahtimu ayyakuna rajmu mansukhan. Ada juga mengatakan jangan-jangan juga sudah dinasakh. Liqaulillah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum 100 jaldah. Orang yang berzina perempuan dan yang berzina laki-laki, cambuklah masing-masing 100 kali cambuk. Berarti tidak ada lagi rajam, karena di sini bersifat umum, baik yang sudah menikah ataupun yang belum, tetap dicambuk. Wa fil mashi 'alal khuffaini, dan demikian juga dengan hukum menyapu di atas 2 sepatu. Sebab dalam Al-Quran nanti ayat tidak ada al-mashu 'alal khuffain, nasakhat ayatul wudu al-masha. Akan dikatakan nanti ayat wudu menasakh hukum menyapu di atas 2 sepatu, dan seterusnya insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Al-Karimur Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya tidak boleh bertanya lagi karena belum selesai ya. Belum selesai. Daripada jawab pertanyaan, lebih baik nanti kita selesaikan ini besok aja ya. Ya, bulan depan dekatnya, sebulan aja. Nah, wallahu ta'ala. Nanti catat aja pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.